Yudas. Yudas cuma satu pasal, Yudas Wahyu. Habis kitab Yudas itu kitab Wahyu. Ya. Yudas pasal 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. Yudas pasal 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi di sini di bagian ini dijelaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kitab Yudas ini juga sebuah kitab yang berisi peringatan, himbauan, dan juga nasihat terhadap orang percaya. Ya, peringatan terhadap guru-guru palsu. Nasihat, ya, agar orang-orang percaya tetap teguh di dalam iman. Agar orang-orang percaya memiliki semangat untuk menyelamatkan orang-orang yang binasa. Memberikan himbauan agar rampas orang yang binasa dari dalam kebinasaan. Himbauan bahwa di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Akan muncul orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau di Amerika itu sudah sangat jelas sekarang ada gereja setan. Nah, itu sudah terang-terangan. Ya. Gereja setan ini dipelopori oleh kaum LGBT. Saya lihat ada di Facebook saya di dinding itu. Saya pas lihat video itu saya langsung, wah, luar biasa. Mereka robek Alkitab. Mereka mengagungkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Nah, kita lihat surat Yudas. Jadi ini sebuah peringatan bahwa kita orang percaya harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ada perjuangan iman. Mengapa? Karena ada godaan. Ya. Kemudian kita baca lagi di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. 2 Petrus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang benar ini akan tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini, ya, kehidupan orang lahir baru di akhir zaman. Jadi kehidupan orang lahir baru di akhir zaman, atau ya, orang lahir baru dalam kondisi sosial menjelang akhir zaman. Nah, ini kondisi sosialnya. Kita sudah baca ini bagaimana kondisi sosialnya dan bagaimana posisi orang lahir baru. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Sebelum daripada itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami penerangan. Tuhan pimpin kami agar pada pagi hari ini kami yang berkumpul sebagai jemaat, kami bisa berkumpul dengan sukacita dan lewat firman-Mu iman kami terus dipupuk di dalam kebenaran, di dalam segala pengertian yang benar, dan kehidupan iman kami dapat kami nyatakan kepada dunia bagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan manusia hidup. Tuhan pimpin kami, firman Tuhan yang kami renungkan bersama, kami mohon Roh Kudus memberikan penerangan. Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi orang lahir baru dalam kondisi sosial menjelang akhir zaman. Kalau kita perhatikan dari surat Yudas, menjelang akhir zaman, tekanan sosial terhadap orang Kristen lahir baru itu sangat kuat. Ya. Jadi orang Kristen lahir baru itu mengalami tekanan sosial dari sisi psikologi maupun dari sisi bermasyarakat. Kalau di dalam surat Petrus ini dikatakan bahwa ya, orang Kristen lahir baru yang hidup di akhir zaman kondisinya sama seperti masa-masa zaman Nuh dan ya, masa-masa zaman Lot. Itu sama seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di masa Lot, itu Lot setiap hari yang mengalami siksaan, bukan secara fisik, tetapi jiwanya tersiksa karena kondisi orang menjelang kehidupan akhir zaman itu keinginan mereka tertuju kepada hal-hal dunia. Kepekaan mereka terhadap hal-hal rohani itu akan makin menurun. Mungkin ada yang bertanya, mengapa orang mulai kepekaan mereka terhadap hal rohani itu mulai menurun menjelang akhir zaman? Karena Alkitab berkata, menjelang akhir zaman akan muncul banyak kedurhakaan, akan muncul banyak penyesatan. Karena Alkitab berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Jadi kepekaan mereka terhadap hal-hal rohani itu semakin hari akan semakin menurun. Kerinduan mereka terhadap hal-hal rohani semakin hari itu bukan hanya menurun, dia akan makin hilang. Sehingga orang Kristen lahir baru yang hidup di akhir zaman itu akan mengalami tekanan jiwa. Nah, makanya tadi surat Yudas menjelaskan kepada kita ya, bahwa kita harus berjuang untuk berpegang pada ajaran yang sudah dikemukakan oleh orang-orang kudus. Kita harus berjuang mempertahankan apa yang sudah kita terima dari para pendahulu kita. Kita harus tetap meneladani kesetiaan iman orang-orang Kristen lahir baru yang sebelumnya dengan gigih mempertahankan kebenaran, sehingga kebenaran itu dapat diregenerasikan dan kebenaran itu bisa sampai di tangan kita. Kita diminta untuk berjuang dan mempertahankan itu. Bapak Ibu saudara yang sekasih dalam Tuhan, tekanan di akhir zaman membuat jiwa orang Kristen lahir baru mengalami siksaan. Sehingga Alkitab bilang ya, akan muncul Mesias palsu, akan muncul nabi palsu, akan muncul pengajar-pengajar palsu. Mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat, mereka akan mengadakan mujizat, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Jadi ternyata ada juga orang Kristen lahir baru yang akan tereliminasi.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kondisi sosial menjelang akhir zaman, orang meremehkan perkara rohani. Kalau kita baca di dalam surat Yudas, coba kita lihat Yudas pasal 1 ayat 18 dan 19. Yudas 1 ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita ini adalah komunitas orang Kristen lahir baru, sehingga kita merasa tekanan di dunia luar itu. Kita rasa bahwa mungkin hari-hari kita sehari-hari alami tekanan, tapi kemudian hari Minggu kita kumpul, hari Rabu kita kumpul, kita di-refresh lagi. Kita disegarkan lagi. Kita didorong lagi. Tetapi di luar sana sebenarnya kondisi dunia sedang tidak baik bagi kehidupan iman. Kita bisa lihat perkembangan dunia hari ini. Ya, bagaimana yang tadinya pengajar sesat gereja setan yang tadinya tertutup, dia bisa tampil ke publik dan menyatakan diri. Ya, bagaimana gerombolan LGBT yang tadinya hanya bergerak di bawah, sekarang berani ekspos diri pernikahan sejenis. Ya, di Thailand, ya saya bisa lihat itu di YouTube Thailand, perempuan dan perempuan nikah. Ya, laki-laki dengan laki-laki nikah. Perdana Menteri mana ya, Luxembourg atau apa itu? Itu laki-laki, pasangannya laki-laki. Sudah tampil di publik. Berarti dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik. Surat Roma sudah katakan itu, bahwa mereka walaupun tahu ada Allah, tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka membuat patung untuk disembah. Oleh karena mereka mau ikut hidup menurut keinginan hawa nafsu, maka Allah menyerahkan mereka kepada satu kehidupan yang tidak wajar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan sekarang kondisi. Makanya kita juga perlu berdoa untuk anak-anak kita. Amin. Kita juga perlu ingatkan mereka, supaya mereka jangan terjerumus di dalam kondisi ini. Kalau kita perhatikan peringatan Alkitab bahwa kondisi kehidupan dunia di akhir zaman itu tekanan sosial terhadap orang Kristen lahir baru akan begitu berat, sehingga orang Kristen lahir baru yang hidup menjelang akhir zaman itu mengalami siksaan secara batiniah, secara psikologi. Intensitas tekanan terhadap orang Kristen lahir baru akan makin meningkat. Mengapa? Karena kehidupan sosial akan menjunjung tinggi hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Kehidupan sosial akan menjunjung tinggi hal-hal yang kontras dengan pengajaran yang Alkitabiah, hal-hal yang kontras dengan prinsip-prinsip orang Kristen lahir baru. Tekanan sosial. Itu gereja setan itu dia menyembah setan. Ya. Dan setiap orang yang bergabung di situ, dia bilang apa? Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Neraka ini sebenarnya tidak perlu ada gereja untuk karena Alkitab bilang upah dosa adalah mau, dan kegemaran manusia pada umumnya adalah berbuat dosa. Adalah berbuat dosa. Saya beri contoh sederhana saja. Ya. Manusia itu sedang berbuat dosa, sudah tahu itu merugikan dirinya, tapi dia tetap mau lakukan itu. Misalnya di iklan rokok itu, di bungkus rokok, ya, di bungkus rokok itu kan di bungkus luarnya itu ada gambar manusia, foto manusia, lalu apa? Ada lubang karena ini digambarkan ini akibat nikotinnya. Nah, kira-kira begitu. Sudah digambarkan begitu. Ya, sudah diberikan peringatan. Tapi
manusia tidak tahu. Dia tidak peduli. Bahkan seringkali mereka saling suara merokok itu, ya kan? Ya, tampilkan gambarnya. Santai aja dia. Nah, itulah kondisi manusia. Ya, sudah tahu itu merusak dirinya, tetapi karena dosa itu nikmat, dia jalani itu. Kondisi orang Kristen, kondisi sosial menjelang akhir zaman. Kondisi rohani lebih parah lagi. Mengapa? Orang tidak peduli dengan kebenaran. Yang orang pedulikan ialah bagaimana mereka datang ke gereja, bagaimana mereka datang dalam kegiatan-kegiatan rohani. Mereka bisa duduk mendengar untuk puaskan keinginan hati dan puaskan keinginan telinga mereka. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 4. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi para pendengar rohani di akhir zaman memang orangnya masih pergi ke gereja, memang orangnya masih antusias untuk perkara-perkara rohani, masih giat untuk hal-hal rohani. Tetapi mereka melakukan itu semua bukan karena mereka cinta kebenaran. Mereka melakukan itu semua bukan karena mereka lapar haus akan kebenaran. Mereka lakukan itu demi kepuasan batin mereka, demi kepuasan tuntutan lahiriah mereka. Itu audiens para pengkhotbahnya. Kita lihat di dalam 2 Petrus. Kita lihat ya, 2 Petrus pasal 3. Pasal 2, sorry. 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha untuk mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Karena serakannya guru-guru palsu itu berusaha untuk mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi pas. Yang satu membuka hati untuk menerima dongeng, yang satu ceritanya dongeng. Menjelang akhir zaman kondisinya begitu. Nanti yang satu berkata, Tuhan membuat seperti ini, Tuhan ngomongnya seperti ini, Tuhan sampaikannya seperti ini. Yang di bawah juga dengar. Wah, luar biasa. Tiba-tiba dia bernubuat, kamu, saya sudah melihat bahwa kamu begini ke depan. Kamu akan sukses, kamu akan begini. Tuhan bicara dengan saya begini. Yang di bawah juga rasanya puas. Itu kondisi kerohanian menjelang akhir zaman. Pas. Ya. Pas. Yang di bawah pengen dikibulin, yang di atas tukang ngibul. Pas. Tapi yang paling rugi yang di bawah. Karena yang di atas ngibul untuk cari untung. Iya kan? Cerita isapan jempol. Nah, makanya ada yang bilang, berilah sebanyak mungkin, maka akan dikembalikan 100 kali lipat. Dengan cerita sedemikian rupa. Ya, ada orang yang bilang, saya berbuat kamu begini, kamu akan begini, akan sukses. Wah, dia jor-joran. Terakhir dia susah, dibilang apa? Lu gini, berarti ada dosa yang belum terselesaikan. Ayo diselidiki lagi.
Ya makanya itu kondisi manusia akhir zaman. Kehidupan rohaninya saling ngibul. Tidak ada kebenaran, saling tipu. Efesus sudah katakan. Akan datang waktunya, ya, orang akan memperdaya sesama manusia oleh kelicikan manusia yang menyesatkan, oleh rupa-rupa angin pengajaran dengan kelicikan manusia yang menyesatkan. Celaka kita kalau kita tidak memiliki firman Allah, tidak memiliki pengertian yang benar tentang Alkitab. Kita hanya sekedar menjadi pengikut Kristen yang ikut ramai. Ini kondisi manusia akhir zaman. Ya, kondisinya kerohaniannya hancur, kehidupan sosialnya penuh kepalsuan, kerohaniannya penuh kepalsuan. Tidak ada keyakinan keselamatan, tidak ada kepastian keselamatan. Dan kita sebenarnya, kalau kita perhatikan dengan tanda-tanda dunia hari ini yang dikatakan Alkitab, kita hari ini hidup menjelang akhir zaman. Ya, kita bisa lihat berdiri negara Israel. Ya, Raja Negeri Utara sudah mulai bangkit, Rusia. Nah, kemudian ada upaya supaya terjadi satu mata uang. Di Cina hari ini uangnya tidak pakai kertas lagi. Di satu tempat saya nonton, uangnya itu hanya pakai angka, ya, pakai handphone ini. Kayak apa? Sekarang kan sudah diterapkan lewat aplikasi-aplikasi dana ini itu. Jadi mau belanja tinggal, ini uang saya nilainya sekian, tinggal. Nah, upaya untuk satu mata uang dunia diupayakan. Ini sudah upaya pemersatuan. Ya, kita perhatikan kehidupan sosial yang tadinya hal-hal yang tabu, hari ini jadi tidak tabu lagi. Halnya jadi biasa. Kita ini sedang hidup di akhir zaman. Makanya salah satu hal yang harus kita perlengkapi dari hidup kita, jangan gampang terpukau dengan perkara-perkara yang dapat menipu kita. Alkitab sudah katakan, orang Kristen lahir baru itu tidak gampang ditipu oleh karunia mujizat. Amin. Ya, tidak gampang untuk menerima sesuatu yang hanya menyenangkan hati, tetapi dia akan menyelidiki. Apakah benar demikian? Yang lalu kita perhatikan, yang lalu, ya Selasa lalu kita PA mengenai bahasa lidah. Bayangkan bahasa lidah yang Alkitab katakan. Paulus bilang kalau ada orang ngomong bahasa lidah dan itu tidak ada artinya, itu sia-sia saja diucapkan di udara. Tapi ada pengajaran yang bilang kalau dia bahasa roh, dia ngomong orang tidak mengerti tapi Tuhan tahu. Di balik ayat itu. Ya betul. Ini ngomong terang-terangan. Dan banyak orang yang begitu ya. Kalau begitu saya bangun pagi, saya langsung bahasa roh. Ngomong apa? Saya tidak ngerti. Memang kau tidak ngerti katanya, tetapi Tuhan tahu apa yang saya omong. Tapi Alkitab bilang tidak begitu. Coba kita lihat di dalam. Ya ini karena saya ngomong bahasa penting juga karena kita sama-sama hadir. Coba 1 Korintus. Kita lihat 1 Korintus 14. Ya. 1 Korintus 14 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah, kita lihat di sini dikatakan, ya, kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ini Alkitab yang ngomong. Itu sia-sia diucapkan. Nah, dia bilang apa? Itu tidak sia-sia. Manusia tidak mengerti tapi Tuhan tahu apa yang saya ngomong. Betul kan? Udah dibalik. Ada yang lagi yang berkata, kalau saya bahasa roh, kalau orang tidak bisa bahasa roh, itu tidak punya iman. Orang yang bisa bahasa roh, itu yang punya iman. Ini dibalik lagi ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 22. Kita baca
sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi bahasa roh tanda untuk orang yang tidak beriman. Nah, dong balik lagi itu pengajaran. Nah, kalau kita jadi orang Kristen tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan penelitian, maka kita hanyut oleh ajaran palsu. Amin. Kalau kita orang Kristen hanya suka hura-hura saja, hanya suka ikut-ikut saja, kita tidak menyelidiki setiap pengajaran yang kita terima, kita tidak bandingkan dengan Alkitab, kita bisa hanyut. Walaupun sudah jelas-jelas Alkitab, ya, dia bolak-balik ajaran Alkitab, orang masih tetap percaya. Ya, kan yang kemarin khotbah yang KKR di Polda yang ada persoalan ribuan orang, 32.000 orang yang hadir itu kan begitu dia punya pengajaran. Bahwa bahasa roh itu, kalau kita ngomong bahasa roh, itu manusia tidak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Sayangnya banyak tidak buka mata baca Alkitab. Betul? Kalau dia baca Alkitab, Alkitab sudah jawab. Kalau kamu ngomong bahasa lidah, dan kalau itu tidak memiliki arti, ucapan yang kamu ucapkan itu sia-sia juga. Nah, makanya Matius 24 ayat 28 dibilang, di mana ada bangkai, di situ burung nasar. Ini kondisi manusia, kondisi rohani manusia di akhir zaman. Nah, maka tadi saya bilang kondisi rohaninya, ya, yang di bawah kayak pengen dengar kibulan, yang di atas nih. Karena dia apa? Ingin memuaskan hati, memuaskan telinga, dan membuka dirinya bagi dongeng. Yang di atas apa? Mengajarkan ajaran-ajaran untuk mencari untung dengan dongeng. Cerita isapan jam diuji. Dan kita orang Kristen lahir baru di akhir zaman, kita akan berperang melawan itu semua. Dan kita akan ditekan. Kamu omong besar, tapi kamu kurang ini, kurang itu secara sosial, kurang ini, nanti tidak bisa berinteraksi, tidak punya teman dan segala macam. Itu yang dialami oleh Lot. Jiwanya tersiksa. Dan itulah kondisi orang Kristen lahir baru di akhir zaman. Makanya kitab Yudas katakan, berjuang, pertahankan apa yang sudah kamu terima dari orang-orang kudus. Yang tidak berjuang dan yang tidak mempertahankan, dia genapi Matius 24 ayat 24. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Orang baca Alkitab sama baca, iya kan? Khotbah pakai Alkitab, tapi kemudian mulai menyimpang. Nah, mulai cerita dia mimpi, mulai cerita dia penglihatan, mulai cerita yang macam-macam. Nah, kalau cerita begitu, kita perlu selidiki. Apa Alkitab bilang masih ada mimpi hari ini? Apakah Tuhan masih bicara dengan manusia lewat mimpi? Benarkah Alkitab ajar demikian? Atau tidak? Apakah hari ini Tuhan masih pakai penglihatan untuk bicara dengan manusia? Atau tidak? Kita jangan terima-terima saja. Makanya terima-terima itu yang mengapin si boy ya. Ini bukan si boy. Mengapin si boy ya. Menipu banyak orang waktu itu. Bilang Tuhan mau datang, kumpul semua di Bogor. Ya, ada yang jual tanah, jual ini, pergi kumpul di sana semua. Tahu-tahu Tuhan tidak datang tepat waktu itu. Mengapa? Karena dia percaya pada penglihatan. Dan dia sampai tanya, benar tak hari ini Tuhan masih bicara lewat penglihatan? Tanya ke mana? Baca Alkitab. Tanya ke mana? Ya harus belajar pada pengajar yang mengajarkan doktrin yang benar. Ini kondisi manusia akhir zaman. Kita akan hadapi kondisi ini dan kita sudah mulai hadapi itu. Ya. Pak, kalau mau model gereja kayak GBIA itu Pak, Agape Kupang, itu lama lanjut. Tapi kalau kita punya gereja model begini itu ramai.
Ya, kita pakai band, Pak. Ya, kita pakai band, Pak undang artis. Oh, siapa idol datang di sini, Pak? Wah, itu ramai anak muda, Pak. Lampunya kelap-kelip, wah, kita sewa penyanyi, Pak. Nah, ya, wah itu ramai. Itu pasti ini. Buya juga gembala kalau dia tidak punya pengajaran yang kuat. Dia pikir-pikir, aduh, 10 tahun menggembalakan setiap minggu, ya, yang ditata, ya, kita kenal semua, hafal, ya, aduh, Buya juga mah. Cobalah kita coba dengan cara yang baru. Undang tahun depan, idol ini, idol itu datang, wah. Tetapi apakah itu sesuai kebenaran? Tidak sesuai. Makanya manusia pada akhir zaman, manusia lebih senang untuk memuaskan keinginan hati dan keinginan telinga. Dong tidak tahu bahwa musik yang dipakai Tuhan untuk bernyanyi itu bukan musik dangdut. Musik yang datang dari surga itu bukan musik rock. Musik yang turun dari surga itu bukan musik jazz. Itu musik yang ada di dunia semua itu. Tapi musik yang diturunkan Tuhan dari surga itu, yang dipakai dan diminta jemaat bernyanyi, itu musik ini. Amin. Itu semua yang rock, dangdut, pop, itu semua datangnya dari dunia ini. Tapi yang himne turun dari surga. Makanya Tuhan Yesus nyanyinya lagu himne. Matius 26 ayat 30. Dia nyanyi lagu himne. Kalau bahasa Indonesianya nyanyian pujian. Bahasa Inggrisnya itu hymns. Efesus pasal 5 ayat 18-19 diminta jemaat bernyanyi dengan style musik himne. Nah, Pak, kalau saya nyanyi lagu himne, saya menyanyi lagu himne, saya tidak punya semangat. Apalagi mampirlah dengar doaku. Saya kan sedang tidak ada pergumulan, Pak. Ya kan, Pak ajar saya nyanyi. Aduh Pak, ini saya tambah susah Pak kalau dia nyanyi lagu ini. Coba nyanyi yang agak ini Pak, nyanyi yang agak buat saya semangat. Yesus kekasih jiwaku. Iya, ini baru mantap Pak. Waduh, ini bisa. Ini apa? Memuaskan keinginan hati dan keinginan telinga. Tuhan bilang susah itu, susah ikut tren. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu kondisi sosial. Dan kita sudah tahu itu, kita hidup di akhir zaman. Nah, supaya kita tetap berjuang dan tetap bisa mempertahankan iman yang kita warisi dari orang-orang kudus, maka yang pertama kita harus giat melakukan penginjilan. Amin. Ya, dengan kita banyak menginjil orang, dengan kita banyak memberitahu orang tentang doktrin-doktrin yang benar, itu juga membuat kita berhati-hati di dalam hidup. Amin. Misalnya saya sudah kasih tahu jemaat, nyanyi lagu himne ya. Tiba-tiba jemaat datang di rumah saya, lagu saya, Yesus kekasih jiwa. Waduh, dong bilang, ini Pak Yesus beres ini. Iya. Maksudnya, wah, kan kita suka tahu orang, lagu yang benar begini-begini. Lalu tiba-tiba orang lihat kita, loh, kok dia bilang yang benar begitu, dia masih pakai yang begini. Betul nggak? Kita sudah kasih tahu orang kita lahir baru harus begini-begini. Lalu kita buat yang tidak sesuai. Maka kita harus rajin menyelamatkan yang binasa. Amin. Bahkan Alkitab bergeser sedikit. Bukan lagi ditawar, ini sudah pakai paksa. Kalau semboyan kita kan makanan yang enak ditawarkan. Bukan dipaksa, tapi ini suruh kita paksa loh. Ya, bukan hanya tawar sekarang, suruh paksa. Coba kita baca surat Yudas. Yudas cuma satu pasal. Nah, ya, Yudas coba kita lihat. Ya, ayat 23.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasih yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Tetapi rampas mereka. Wah, ini udah cenderung memaksa ini. Pakai rampas. Tarik dengan tulis rampasan. Ini sudah pakai agak lebih, sudah tidak pakai himbauan lagi. Mari ya, terima Injil. Nggak pakai lagi. Lu datang sini semua. Ya, lu terima kosoneton semua. Neraka. Udah pakai begitu. Soalnya pakai lagi. Ayo mau masuk surga. Ini udah pakai ya. Lu ya lagi rambut untuk masuk. Wih. Dan itu tugas kita. Amin. Ya. Makanya ada orang yang tidak senang. Kenapa? Diancam neraka terus. Lama-lama orang bilang itu orang surga. Kamu harus kerja dan. Wah, itu tugas kita diancam. Amin. Wah. Dulu Pak Hasan Karmat sampai mobilnya ditulis ya orang kudus. Ya, saking suka ngomong-ngomong mengenai hal dia sampaikan ke temannya ini dia sampai orang suci. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dengan Tuhan, ini tanggung jawab kita. Amin. Makanya anak-anak kita juga kita push mereka. Kita ajak mereka. Anak saya nomor 2, Ben. Ya, itu kalau berdoa panjang, siapa yang ingat disebut semua malam-malam. Saya coba tanding doa dengan dia. Saya sudah doa gini. Ya, belum amin juga ya. Iya, dia sebut semua loh. Yang diingat dia sebut semua. Ada dia bukan kalimat Tuhan berkati ini, berkati Om Simon, berkati Kak Yeni yang akan menikah. Dia sebut semua. Ya, dia dengar, dia sebut semua. Saya tanding doa, Ya, saya tanding doa dengan saya. Wih. Tapi ya dia kalah, namanya saya, manusia bapaknya yang jadi kalau abangnya dia cepat, gila dia. Jadi tadi kita push mereka semua. Amin. Kita saling mendoakan semua. Ya, kita satu dengan yang lain saling mendoakan. Dan kita harus saling mengingatkan. Seminar kali ini kita perlu berdoa bersama. Ya, kita punya rindu untuk tambah orang yang cinta kebenaran, amin. Kita rindu semua. Yuk kita berdoa bersama. Ya, karena ini sudah main tawar-tawar lagi. Sudah main apa katanya? Ya, rampas. Rampas. Sudah pakai tawar-tawar lagi. Mario, ayo, ini mau masuk surga. Ayo. Saya pakai begitu kan. Mudah kan sudah. Saya berbinasa. Oh ini. Jadi itu. Ya. Kemudian kita juga harus waspada. Nah, coba kita lihat di surat 2 Petrus 2 ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 3. Ya. Ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya Allah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi gini, dalam pergaulan sosial, Bapak Ibu, seringkali kita juga berdoa ke Tuhan supaya kita diberikan hikmat. Dalam hal apa?
ketika kita berkomunikasi dengan orang, lalu orang itu mulai menawarkan, ya, dia mulai mempromosikan hal-hal rohani yang bertentangan dengan pengajaran yang benar. Nah, kita harus waspada, jangan kita senyum-senyum. Ya, itu baik juga. Ya, jangan. Kita sambut. Ya, itu perlu dipertimbangkan. Coba kita baca ayat ini, coba kita ini. Itu perlu. Amin. Supaya jangan terseret. Jangan sampai dia datang sini, dia datang lihat, oh itu waktu seminar itu bagus. Hanya itu Pak punya kurang itu. Iyalah, masa dia bilang, bisa contoh, ini contoh. Masa dia bilang, ada di Tuhan Yesus tidak memperlihatkan diri. Oh Pak tahu pesannya kita itu lihat begini-begini. Lalu kita dengar. Ya saya juga bingung juga. Wah, ini kan bisa gawat, betul nggak? Kita juga sudah harus ada, jangan terseret. Amin. Jangan terseret. Seperti tadi saya contoh, misalnya ada orang bilang datang sini kasih masukan ke saya, Pak, gereja Pak ini kalau mau maju dan Pak undang artis, itu nanti banyak orang hadir. Itu pasti maju Pak. Itu contohnya Pak di gereja ini, dong doa puasa Pak. Doa tanpa kiri kanan Pak. Oh, lalu saya duduk merenung di hati ini. Waduh, bagus juga ya. Ini mulai terseret dalam kesesatan, tidak boleh. Kita langsung bilang, oh begini. Justru Pak harus berpikir di akhir zaman ini jumlah orang benar itu tidak banyak, tapi sedikit. Apakah Pak sudah teliti? Begitu. Ya contoh sederhana kalau orang ini contoh kemarin saya bilang, kalau orang bilang shalom, punya shalom juga. Tapi kalau dia udah lama dengan kita ganggu dia. Shalom itu orang berani loh. Ya, saya ini orang Indonesia. Nah, kata selamat itu sebenarnya itu di dalamnya itu sudah shalom. Indonesia punya lengkap, betul nggak? Ya, selamat siang. Selamat itu artinya apa? Terhindar dari hukuman. Sama artinya dengan shalom. Yang Ibrani punya shalom. Nah, kalau pergi di Israel sana, yang Islam juga apa? Shalom. Wassalom. Kalau pergi di Arab punya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Kristen masuk rumah orang Kristen pasti kita Assalamualaikum. Salam juga masuk rumah orang Kristen yang di Arab Islam pasti apa? Assalamualaikum. Karena itu dia bahasa, betul nggak? Jangan salah. Kalau misalnya kalau ada orang kita Assalamualaikum, minta maaf Pak, saya bukan orang Arab. Selamat siang, langsung mestinya begitu, betul nggak? Iya. Itu kan ada gereja di Arab sana, itu kan dikasih ini apa? Tunjukkan mereka nyanyi lagu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu bahasa Arab. Jadi kita bahasa itu tidak kita ini yang seringkali mengidentitaskan bahasa dengan agama. Bahasa itu serupa. Di Arab sana kan ada Kristen, ada Islam dan berbagai macam. Betul nggak? Di Israel juga ada Kristen, ada Islam dan berbagai macam. Tentu orang Israel kalau ketemu, ya Shalom, wassalam alaihi. Kalau kita lihat di Islam punya shalom. Waduh gawat, kita cerita di Indonesia. Oh, orang Islam di Israel sana luar biasa. Mereka semua itu pakai kata shalom. Betapa? Ya, ini betapa bisa dikata betapa bodohnya kita, betul nggak? Ya kan? Karena mereka di sana saling menyapa dengan kalimat seperti itu. Ya kita butuh penjelasan. Ya, misalnya ada yang pergi ke Holy Land, tadi saya cerita dia pergi rumah. Shalom. Dia mau pakai apa? Islam. Apa shalom? Dia juga bingung orangnya cerita. Loh, bilang apa dong kalau begitu? Ya kan? Itu kalau terjadi shalom, Bapak Islam, Bapak orang pakai shalom, orang itu shalom itu orang Kristen. Loh, saya mau pakai apa dong? Di sini menyapa
Menyapa selamat itu pakai kata sembuh. Kita bisa terbuka pikirannya, amin. Kita bisa sampaikan itu, betul nggak? Termasuk orang Islam juga. Oke, kalau orang Islam pergi ke Arab Saudi, orang Kristen, Assalamualaikum. Orang Islam, Waalaikumsalam. Kita kaget loh, ini Kristen di sini. Padahal itu bahasa mereka. Nah, kita orang Kristen yang Alkitab ya harus memberikan pengertian seperti itu. Amin. Jangan kita terlena. Kita mungkin pertama tahu dia belum mengerti, tapi kita kemudian bimbing dia. Nah itu, waspada supaya jangan terseret ke dalam kesesatan. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan. Ya, orang Kristen lahir baru dalam kondisi sosial menjelang akhir zaman. Yang pertama, kondisi sosial itu akan menekan kehidupan orang Kristen lahir baru dalam hal iman. Nah, kita harus tahu itu. Yang sebabnya kita harus berpegang teguh ya, pada ajaran yang sudah kita terima. Dan yang kedua tadi, tanggung jawab kita, yaitu apa? Menyelamatkan, merampas mereka yang binasa. Dan waspada supaya jangan terseret ke dalam kesesatan. Mari kita tundukkan kepala kita.